apa sih instrumen pasar uang, apa sih SBK. Kita sesungguhnya di HKPM ya sudah pernah terlibat di Bank Indonesia ya Pak Rudi ya, karena kita diajak berperan aktif waktu itu untuk menerbitkan PBI nomor 19 tahun 2017 tentang surat berharga komersial, di mana itu adalah satu dari instrumen pasar uang yang ada di Indonesia. Sering bodong-bodong itu sekarang udah diatur nih, siapa yang harus menatausahakan, siapa yang harus bisa menerbitkan, terus siapa yang akan jadi arranger, siapa yang jadi konsultan hukum, siapa yang akan menjadi notaris, itu harus terdaftar dulu ke Bank Indonesia. Jadi peraturan PBI yang nomor 12 tahun 2023 ini sesungguhnya itu adalah niatannya Bank Indonesia adalah untuk mengintegrasikan semua ketentuan-ketentuan yang kemarin tersebar. Kemarin itu ada peraturan tentang sertifikat deposito, kemudian ada peraturan tentang SBK, itu terkait dengan instrumen pasar uang. Nah, kedua ketentuan itu PBI tahun 2017 itu berdasarkan PBI nomor 12 tahun 2023 ini kemudian dicabut. Kita berharap memang dengan adanya PBI yang baru ini kemudian terjadi akselerasi Pak perkembangan instrumen dan transaksi pasar uang di Indonesia. Peringkat ini juga opsional untuk NCD, jadi yang lebih diutamakan sebetulnya adalah corporate ratingnya, jadi peringkat korporasinya untuk memberikan kenyamanan kepada investor. Peringkat instrumen sendiri pada umumnya tidak kami persyaratkan dan tidak dipersyaratkan juga oleh para investor, terutama mengingat tenor dari NCD ini yang relatif pendek ya. Tadi ada yang dari 1, 3, 6, 9, 12 bulan, walaupun ada yang sepanjang sampai 36 bulan, tapi sebagian besar itu sampai dengan 12 bulan, sehingga kadang-kadang biaya pemeringkatan instrumen sendiri itu menjadi terlalu mahal ya. Jadi mungkin ini nanti bisa di-compare dengan requirement untuk rating untuk SBK, di mana sebetulnya tenornya juga sama pendeknya ya. Meskipun karakteristik instrumen pasar uang antara NCD kemudian SBK, kemudian ada beberapa instrumen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rudi, karakteristiknya berbeda, tapi perlu dipertanyakan juga ketika suatu peraturan itu sudah terintegrasi dalam satu PBI ya, di mana membawahi semua instrumen pasar uang ya, peraturan penerbitannya tentu konsultan hukum pasar modal nih Pak dipertanyakan nih Pak. Kalau selama ini kita hanya terlibat di SBK saja dan ada PADG-nya, ada beberapa rekan-rekan konsultan hukum pasar modal sebagai profesi penunjang terlibat di dalamnya. Perusahaan sekuritas sebagai arranger, sebagai penata laksana, ketika kemudian ada suatu perusahaan non-bank mengeluarkan SBK, dan ke depan dengan adanya peraturan yang baru